Halo penjung UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Dasar dari matematika adalah logika. Bagaimana kita merangkai dan menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Kerangka logika ini dapat digunakan juga untuk kita berpikir kritis, sehingga kita tidak asal menduga dan tidak menarik kesimpulan dengan asal-asalan. Nah, dalam matematika, logika matematika didefinisikan sebagai aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Nah, terkadang di kesimpulan logis ini kita hanya mengamatinya dari segi pengambilan secara logika saja, tidak harus empiris atau benar secara pengamatan. Untuk memahami lebih dalam mengenai simpulan logis, akan dibahas juga tentang pernyataan, ingkaran, konjungsi, hingga biimplikasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pernyataan. Pada dasarnya, pernyataan logika matematika merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Nah, ada dua jenis pernyataan, yaitu yang pertama ada pernyataan tertutup yang dapat dipastikan kebenarannya. Misal, 1 kali 2 sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang pasti benar. Kemudian ada juga 2 tambah 3 sama dengan 6. Ini merupakan pernyataan tertutup, namun ini pernyataan yang pasti salah. Selanjutnya, ada pernyataan terbuka, yang mana pernyataan ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Contoh, jarak Bandung-Jakarta adalah jauh. Di mana kita ketahui, ya ini tidak bisa kita jawab karena jarak itu yang merupakan jauh ya, itu relatif terhadap setiap orang. Yang kedua, ingkaran atau negasi. Merupakan sebuah pernyataan yang memiliki nilai bertentangan dengan pernyataan semula. Nah, teman-teman bisa lihat di samping itu ada tabel kebenaran, di mana jika P itu benar, ya maka negasinya ataupun ingkaran dari P ya salah gitu. Kalau misalnya P-nya salah, negasinya itu ya benar. Nah, untuk negasi sendiri itu disimbolkan dengan lambang seperti strip namun agak bergelombang ya teman-teman. Nah, contohnya dari misalkan P-nya itu adalah P itu ya disebut juga premis ya teman-teman. Itu semua murid lulus UTBK. Maka negasinya atau lawan dari yang tadi disebutkan itu ya bakal ada murid yang tidak lulus UTBK. Selanjutnya, ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Kata hubungnya itu ada macam-macam nih. Yang pertama ada yang namanya konjungsi. Nah, konjungsi itu dihubungkan dengan kata dan. Biasanya juga disimbolkan dengan huruf dengan lambang seperti N terbalik ya teman-teman, namun cekung. Nah, bisa dilihat juga tabel kebenarannya di samping, di mana jika P itu benar dan Q itu benar, ya P dan Q konjungsinya itu ya benar juga. Kalau misal B-nya P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, konjungsinya itu salah. Kalau misal P-nya itu salah dan Q-nya itu benar, ya konjungsinya itu salah. Dan terakhir, jika P-nya itu salah dan Q-nya itu salah, maka konjungsinya itu adalah salah juga. Contohnya, Budi sudah makan dan belajar. Nah, dalam kondisi ini berarti Budi sudah melakukan belajar dan makan secara berbarengan, secara keduanya itu telah selesai. Bukan berarti Budi itu ya sudah makan aja ataupun makan aja. Jadi keduanya, jika ingin kalimat ini benar, belajar dan juga makannya itu harusnya sudah dilakukan Budi. Harus benar kedua pernyataan itu. 2. Disjungsi. Dihubungkan dengan kata atau, biasanya disimbolkan dengan simbol seperti di samping. Nah, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Misal P-nya itu benar dan Q-nya itu benar, maka P atau Q itu ya bernilai benar. Lalu misalkan P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, maka P atau Q-nya itu ya bernilai benar juga.
Lalu jika P-nya salah dan Q-nya itu benar, maka disjungsinya itu benar, dan jika P dan Q-nya itu salah, maka P atau Q itu bernilai salah. Nah, contohnya kita punya pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan ini dapat dinilai benar karena salah satu dari P dan Q-nya itu bernilai benar, teman-teman. Di mana Bandung itu memang terletak di Pulau Jawa. Adapun kalimat Palembangnya itu kan tidak terletak di kota yang ada di Jawa ya. Namun ini tetap benar karena dalam kalimat atau tidak kedua pernyataannya itu harus benar, namun salah satu saja. Nah, di sini telah dicukupi dengan kalimat dengan kota Bandung yang ada di Pulau Jawa. Lalu yang ketiga, ada implikasi. Hubungan antara dua pernyataan yang dimana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari persyaratan pertama. Biasanya implikasi ditandai dengan simbol seperti di samping. Nah, tabel kebenarannya itu sebagai berikut ya teman-teman. Jadi kalau misal P-nya itu benar dan Q-nya itu benar, implikasinya benar juga. Kalau misal P-nya benar dan Q-nya salah, maka implikasinya maka simpulannya tuh salah. Kalau misal S-nya benar dan B-nya benar, maka itu akan benar juga ya. Dan jika P-nya salah dan Q-nya itu salah, B-nya itu kesimpulannya itu akan benar juga. Contohnya, ada pernyataan jika Budi sembuh maka Budi akan sekolah. Misalkan Budi sembuh itu merupakan pernyataan yang benar dan juga Budi itu sekolah itu pernyataan yang benar, maka ini merupakan suatu hal yang benar. Namun jika ternyata Budi itu sembuh namun Budi tidak berangkat sekolah, ini salah ya teman-teman. Karena ya Budi jika sembuh harusnya sekolah gitu loh. Nah, seandainya Budi itu tidak sekolah, maka mau apapun yang dilakukan Budi ya benar-benar aja gitu loh. Seperti yang tadi dikatakan bahwa P itu salah ya mau apapun yang terjadi pada Q, kesimpulannya akan selalu benar. Selanjutnya, ada biimplikasi, yaitu suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, ditandai dengan simbol seperti di samping. Adapun tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jika P itu benar dan juga Q itu benar, maka biimplikasinya ya benar juga. Jika B-nya salah dan Q-nya salah, B-nya benar, P-nya benar dan Q-nya salah, maka biimplikasinya salah. Kemudian jika P-nya salah dan Q-nya itu benar, maka biimplikasinya itu salah. Dan terakhir, jika P-nya itu salah dan Q-nya itu salah, maka biimplikasinya adalah benar. Contohnya, pada pernyataan ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Pernyataan ini akan benar jika keduanya ya saling terjadi. Misal nih, ayahnya itu mendapatkan gaji dan dia juga bekerja. Maka ini hal yang benar ya teman-teman. Lalu seandainya ayah itu tidak dapat gaji dan dia bekerja, ya ini salah. Harusnya kalau misalnya dia tidak dapat gaji ya dia tidak bekerja kan. Selanjutnya juga kalau misalkan ayahnya itu dapat gaji tapi dia nggak bekerja, ini pernyataan yang salah juga kan teman-teman. Karena harusnya ya mendapat gaji ya dia bekerja gitu loh. Dan terakhir kalau misalnya keduanya itu tidak terlaksana, dia nggak kerja, dia nggak dapat duit ya bener gitu loh. Emang kayak gitu kan. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang simpulan logis bagian 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.